Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Rahman Yustika Putra. Saya dan rekan saya Faisal Amir dari kelompok 12 akan mempresentasikan modul 9 praktikum sistem tertanam. Nah, di sini kami diminta untuk membuat sistem komunikasi SPI dengan input berupa 8 buah saklar dan output berupa LED. Nah, dari input saklar ini, bit yang diterima harus dikonversi di mirror atau dibalik, lalu dikeluarkan ke output LED-nya. Nah, karena ada dua microcontroller, satu sebagai slave dan satu sebagai master, di sini ada dua buah file .c untuk coding si programmingnya. Nah, yang pertama untuk file microcontroller 1 yang sebagai master, saya yang akan menjelaskan. Baik, di sini yang pertama kami lakukan adalah mengakses library yang digunakan seperti biasa, Mega 128 untuk pemrograman Atmega 128, SPI ini untuk pemrograman SPI, dan delay untuk operasi delay. Nah, di sini ke void main void, deklarasi lokal variabelnya tidak ada, global variabelnya juga tidak ada. Lalu port yang digunakan untuk SPI-nya adalah port B. Di sini kami isi dengan 0B00000111 register DDRB-nya. Jadi di sini untuk pemrograman SPI-nya, untuk komunikasi SPI-nya. Oke, selanjutnya di sini ada inisialisasi port D. Nah, port D ini digunakan untuk input saklarnya. Jadi DDRB-nya diisi dengan 0x00 supaya bisa menerima data dari saklar. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan untuk inisialisasi SPI-nya. Nah, di sini ada register SPCR yang diisi dengan 0B0101000010. Ya, nah di sini kami menggunakan microcontroller ini sebagai master. Lalu clock rate-nya diatur dengan 156,250 kHz. Clock phase-nya cycle start, SPI clock polarity-nya low, dan SPI data order-nya MSB first, atau most significant bit dulu yang ditransmisikan ke microcontroller slave-nya. Nah, lalu selanjutnya ada while loop di sini. Yang pertama dilakukan adalah SPDR sama dengan pin D. Jadi register SPDR ini akan menerima data input saklar di pin D. Lalu dilanjut dengan while SPSR dan 0x80 sama dengan 0. Lalu ada loop kosong. Jadi maksudnya di sini adalah microcontroller akan berhenti sejenak menunggu hingga 8 bit data dimasukkan ke SPDR ini. Jadi setelah 8 bit data dari pin D dimasukkan ke SPDR, baru microcontroller akan bisa melakukan fungsinya lagi, yaitu lanjut ke microcontroller slave untuk menerima datanya. Oke. Selanjutnya untuk pemrograman microcontroller slave dilanjut oleh rekan saya Faisal Amir, silahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Langsung saja ya. Untuk pemrograman pada slave, yang pertama adalah pengaksesan library yang digunakan sama seperti yang tadi, Mega 128, SPI, dan delay. Kemudian selanjutnya adalah ini terdapat fungsi pembalik bit atau reverse bit. Nah, fungsi ini menggunakan input berupa unsigned character yang kemudian akan dikeluarkan atau di return pada variabel value dengan tipe unsigned character juga. Nah, selanjutnya dideklarasikan variabel lokal, yaitu variabel receive underscore data berupa integer. Nah, kemudian adalah inisialisasi port. Nah, port yang digunakan adalah port B. Port B ini digunakan sebagai komunikasi SPI, diisi dengan 0000100. Kemudian selanjutnya adalah port E.
Nah, di sini digunakan untuk output ke LED nantinya. Nah, setelah inisialisasi port, selanjutnya adalah inisialisasi SPI. Nah, di sini SPI diisi dengan 01000000. Di sini microcontroller di set sebagai slave dengan SPI clock-nya 2500 kHz. Kemudian SPI clock phase-nya cycle start, SPI clock polarity-nya low, dan SPI data order-nya MSB first, sama seperti master ya. Kemudian masuk ke program while true. Nah, di sini terdapat while SPSR n 0x80 sama dengan 0. Nah, di sini maksudnya adalah microcontroller menunggu hingga 8 bit data diterima. Setelah 8 bit data diterima, maka akan lanjut ke program selanjutnya, yaitu receive data sama dengan SPDR, yaitu mengisi data yang sudah selesai diterima, diisikan ke variabel receive underscore data. Setelah diisikan ke receive underscore data, dilakukan program selanjutnya, yaitu port A sama dengan reverse underscore bit dalam kurung receive data, ya ini memasukkan receive underscore data ke fungsi reverse bit. Setelah selesai masuk ke fungsinya, di return, kemudian diisikan ke port A untuk dikeluarkan di LED-nya, seperti itu. Baik, selanjutnya akan dijelaskan Proteusnya oleh Arif kembali, silakan. Terima kasih Faisal Amir. Ya, di sini kami sudah buka simulasi Proteusnya. Yang bisa dilihat pada keadaan saklar off semuanya, maka semua LED akan off. Nah, bila saklar per bit pertama atau bit 0 saya nyalakan, maka LED yang menyala adalah pada bit 7. Selanjutnya, jika bit 2, maka yang menyala akan bit 6. Nah, ini jika saklar ini bit 4 yang saya nyalakan, maka yang saklar yang akan menyala adalah saklar bit 3. Jadi, input dari saklar ini akan di mirror terlebih dahulu, baru hasilnya akan diberikan ke output LED-nya lewat port A ini. Seperti itu. Ya. Tentu saja jika semua saklar dinyalakan, maka LED-nya semuanya akan dinyalakan. Begitupun sebaliknya, jika semua saklar dimatikan dalam keadaan off, maka semua LED akan mati. Hanya saja urutan dari nyala dan matinya LED akan terbalik. Karena input bitnya itu sudah di reverse dengan fungsi reverse underscore bits, seperti yang sudah dijelaskan oleh Faisal Amir tadi di pemrograman microcontroller kedua sebagai slave ini. Ya, kami kira cukup sekian presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.